analogi yang menggambarkan setelah kematian. Mungkin saja ini bisa terjadi. Berkisah dua laki-laki yang mengalami kecelakaan di sebuah lembah pegunungan yang jauh dari pemukiman. Kecelakaan antara sebuah motor dengan mobil yang mengakibatkan keduanya tewas di tempat. Kedua laki-laki ini bernama Nathan, tewas saat mengendarai mobil yang bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Daniel. Nathan yang digambarkan dengan karakter seorang laki-laki yang tidak yakin dengan sebuah agama dan tidak yakin dengan hari dimensi lain setelah kematian, atau bisa mungkin disebut dengan ateis. Boleh di komen ya, biar kita bisa diskusi di kolom komentar. Saat Nathan yang terbaring di tengah-tengah jalan tiba-tiba terbangun dan kebingungan. Mobil yang ia kendarai ini ternyata sudah hancur, tetapi Nathan merasa ia beruntung masih bisa selamat dari kecelakaan. Tidak ada lecet sedikit pun dari seluruh tubuhnya. Daniel yang sudah ada dari tadi di belakang Nathan sama dengan kondisi Nathan, terlihat sehat-sehat saja. Tidak ada luka juga atau memar di seluruh tubuh Daniel. Daniel justru mengenalkan diri ke Nathan bahwa ia bernama Daniel yang ditabrak oleh Nathan. Dengan rasa bersalah karena sudah menabrak Daniel, Nathan mencoba ingin menelpon 911 untuk membantu mereka. Sebelum menelpon 911, Daniel justru meyakinkan Nathan lebih terdahulu. Apakah Nathan masih ingat setelah tabrakan dengan motornya? Nathan hanya mengingat bahwa saat bertabrakan, kepala Nathan terbentur dashboard mobil dan mobil terguling-guling. Nathan masih tidak sadar bahwa mereka berdua telah di alam lain. Nathan merasa mereka berdua adalah orang yang beruntung bisa lolos dari kecelakaan yang mengerikan ini. Tetapi mereka berdua masih utuh dan tanpa lecet luka sama sekali. Daniel adalah orang yang yakin dengan kematian. Setelah kematian akan ada dimensi lain yang sudah siap menunggu saat Daniel mengatakan ke Nathan bahwa Nathan adalah orang yang pertama Daniel temui setelah kematian. Nathan langsung kaget. Saat ini mereka sudah menjadi jiwa yang tidak tersentuh, masih berada di dunia namun hanya dalam bentuk jiwa. Nathan justru tidak yakin dengan perkataan Daniel. Daniel ini mengada-ngada. Mungkin Daniel masih shock akibat benturan karena kecelakaan. Daniel tetap yakin dengan Nathan bahwa mereka sudah dalam bentuk jiwa. Sebenarnya Daniel awalnya juga merasakan yang sama dengan Nathan. Saat Daniel tewas di tempat, ia juga merasa bahwa ia selamat dan tidak terjadi apa-apa. Tetapi justru Daniel mulai menyadari bahwa mereka berdua sudah dalam bentuk jiwa yang bersiap akan pergi ke dimensi lain. Nathan justru bingung dan tidak yakin dengan Daniel. Tidak percaya bahwa mereka dalam bentuk jiwa yang masih berada di dunia. Nathan yang masih merasa bisa menghempas-hempaskan kakinya ke tanah. Ia masih bisa memegang seluruh tubuhnya, masih bisa berbicara dengan Daniel. Artinya masih hidup dan selamat. Hal yang sangat mustahil setelah kematian, tetapi masih bisa berbicara dengan orang lain. Daniel tetap berusaha menjelaskan ke Nathan bahwa motor yang ia tunggangi saat tabrakan dengan Nathan, motornya sudah terhempas ke dalam jurang. Untuk meyakinkan Nathan lagi, Daniel menyarankan untuk melihat ke dalam mobil saja. Tubuh siapa yang masih ada di dalam mobil? Nathan yang mencoba melihat ke dalam mobil yang sudah terbalik, baru ia yakin dengan perkataan Daniel bahwa jasad tubuhnya masih ada di dalam mobil. Nathan langsung lemas dan tidak percaya bahwa ia sudah tewas dalam kecelakaan. Nathan yang kaget melihat jasad sendiri yang sudah penuh dengan darah, tetapi Nathan masih bingung. Kenapa ia masih bisa merasa seperti manusia, masih tertahan di tempat kecelakaan? Mungkin ini hanya deja vu
atau hanya imajinasi sementara? Mungkin akibat dari efek kecelakaan. Gak mungkinlah seorang Nathan yang sukses, punya teman-teman, punya keluarga yang indah, dan memiliki umur yang masih muda tewas dalam masa usia yang sangat produktif. Sepertinya ini hanya ilusi saja sampai Nathan tidak yakin dengan kematian, dan ia menolak ini semua terjadi, seakan-akan protes terhadap Tuhan. Daniel yakin ini sudah takdir mereka, bahwa sudah berada dalam bentuk jiwa yang siap mempertanggungjawabkan semua perlakuan mereka selama hidup di bumi. Daniel juga merasa ia sudah tenang, dan sepertinya beban di bumi sudah lepas dari dirinya. Tinggal hanya mempersiapkan diri saja berada di dalam dimensi lain. Apakah Daniel akan masuk surga atau mungkin masuk neraka? Justru Nathan masih tidak yakin dengan Daniel. Nathan seorang yang tidak percaya dengan setelah kematian masih ada alam berikutnya, dan ia juga tidak pernah mendapatkan hal seperti ini dalam ajaran agama atau kehidupannya sehari-hari, apalagi alam setelah kematian. Tetap tidak yakin dengan semua yang mereka alami hari itu. Justru Nathan malah membenci Daniel. Sepertinya Daniel ini mengada-ngada. Kenapa Daniel yakin mereka sudah dalam bentuk jiwa? Nathan masih tetap kekeh dan mencoba memprotes. Ini semua tidak benar. Ini hanya ilusi yang mungkin saja, bahwa Nathan sudah dibawa ke rumah sakit dan sedang dalam koma. Semua hanya mimpi biasa saja. Toh nanti tetap akan sadar juga. Dan tiba-tiba Nathan mendengar sebuah mobil yang datang. Orang yang melihat Nathan yang sudah tergeletak, tetapi jiwa Nathan tetap berusaha untuk meminta tolong ke orang tersebut. Bukannya menolong, justru orang ini hanya mengambil uang yang berada di dalam saku Nathan dan meninggalkan jasad Nathan. Nathan baru yakin bahwa ia sudah menjadi hantu yang masih berkeliaran di antara tempat-tempat itu sebelum dipindahkan ke dimensi lain. Nathan yang yakin dengan semua perkataan Daniel, apakah ada neraka dan surga setelah kematian? Apakah mereka berdua akan dihakimi atas perbuatan mereka selama ini di dunia? Dan tiba-tiba muncullah pintu yang berwarna putih seperti tidak memiliki dosa. Daniel merasa bahwa ini adalah pintu yang dipersiapkan untuk mereka menuju ke dimensi lain. Mungkin seperti pintu yang menuju ke surga. Daniel yang ingin cepat-cepat masuk ke dalam pintu ini, justru Nathan melihat satu pintu lagi yang pintunya berwarna merah. Dua pintu yang mengisyaratkan ada dua pintu antara pintu masuk surga atau pintu masuk neraka. Daniel yang merasa ia akan masuk ke pintu putih, sementara Nathan akan masuk ke pintu merah. Menurut yang dipelajari oleh Daniel, kedua pintu ini adalah bentuk menuju ke alam lain. Apakah mereka akan mendapatkan indahnya surga dengan pintu putih, atau sebaliknya mendapatkan siksaan dari pintu merah jika mereka tidak melakukan kejahatan dan berbuat baik selama di dunia? Mungkin pintu putih akan menjadi ganjaran dan mereka akan bisa tembus. Begitu sebaliknya dengan pintu merah. Nathan yang tidak yakin dengan Daniel bahwa ia akan ditinggalkan oleh Daniel untuk masuk surga, mencoba mendorong Daniel dan berusaha untuk masuk lebih awal ke dalam pintu putih. Justru itu tidak berhasil. Pintu putih tidak bereaksi apapun terhadap Nathan. Cuman Daniel yang merasa pede bahwa pintu putih ini dipersiapkan untuk dirinya. Daniel merasa akan masuk surga. Daniel juga sangat yakin karena ia sudah menjadi korban akibat ulah dari Nathan yang menabraknya. Nathan yang merasa sadar dari pintu putih yang tidak bereaksi bahwa ia sudah membuat kesalahan dan dosa besar selama hidupnya hingga menghilangkan nyawa orang lain. Kemungkinan ia merasa akan masuk neraka. Cuman dengan pedenya Daniel yang ingin masuk ke pintu putih, saat masuk pintu putih ia juga tidak bereaksi apapun untuk Daniel. Nathan dan Daniel bingung dengan pintu putih, tidak bereaksi sama sekali untuk mereka berdua. Dan tiba-tiba muncullah seorang anak yang tidak tahu
datang entah dari mana. Seorang anak kecil yang masih suci dan kebingungan mencari orang tuanya. Ternyata anak ini adalah anak yang sudah dalam bentuk jiwa hampir sama dengan Daniel dan Nathan. Bocah yang bernama Alis ini menuntut ke Daniel, kenapa dulu Daniel menabraknya? Tentu di masa hidup Daniel, ia telah menabrak anak kecil hingga menghilangkan nyawa Alis. Secara otomatis bisa disimpulkan bahwa Daniel yang paham dengan agama juga belum tentu bisa masuk surga. Meskipun saat itu Daniel sudah mempertanggungjawabkan semuanya di dunia untuk mengurusi semuanya, tetap yang namanya perbuatan dosa tentu akan diadili di alam Tuhan. Awalnya Nathan ingin membantu anak yang bernama Alis ini, yang sebenarnya tujuan Nathan ingin memampatkan anak ini agar bisa masuk, diajak oleh Alis masuk ke pintu putih. Tetapi justru Alis yang tahu mereka ini adalah dua orang pendosa yang tidak akan mendapatkan pintu putih. Alis terus berteriak sampai membuat Daniel kesal dan melemparkan anak kecil ini masuk ke pintu putih, dan itu berhasil. Anak kecil yang ditabrak oleh Daniel ini berhasil masuk pintu putih, yang artinya mungkin Alis masuk surga. Daniel dan Nathan sudah yakin bahwa pintu merah adalah pintu yang dipersiapkan untuk mereka berdua. Daniel masuk pertama ke dalam pintu merah ini dan berhasil. Sementara Nathan yang masih mencoba untuk protes, membantah semua kesalahan di dunia, ingin mencoba memperbaikinya lagi jika diberi kesempatan. Cuman sudah terlambat dan tidak bisa diputarbalikkan lagi mulai dari nol. Justru Nathan melihat makhluk yang begitu besar yang berwujud iblis hitam seperti memaksa Nathan untuk segera masuk ke dalam pintu merah. Dengan rasa ketakutan, Nathan akhirnya masuk ke dalam pintu merah dan ia berhasil masuk. Dan dengan rasa ketakutan Nathan yang masuk ke dalam dimensi alam lain, melihat tubuh yang bergeletak yang sudah tidak berguna lagi. Orang-orang yang hanya dalam bentuk jiwa yang sudah menerima imbalan atas apa yang sudah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Tua, muda, kecil, dan dewasa mendapatkan ganjaran yang sama atas perlakuan dosa mereka di dunia. Nathan yang mulai menyadari bahwa selama ini ia sudah salah dan ingin menebus semua kesalahannya selama di dunia dan mencoba ingin lebih baik lagi, tetapi sudah terlambat dan hanya siap menerima konsekuensi atas apa yang sudah diperlakukan di dunia. Nathan harus siap meskipun ia merasa ini belum siap untuk dirinya. Nathan yang sudah pasrah akan siap menerima apapun yang akan datang kepadanya, tiba-tiba muncul sosok yang menyeramkan yang akan membawa Nathan untuk proses penebusan dosa. Sosok yang besar dan menakutkan memiliki tanduk di kepala, makhluk yang akan menemani jiwa-jiwa yang bersalah di dunia untuk membawa mereka ke dalam siksaan yang kekal. Siksaan yang akan diterima oleh Nathan adalah siksaan yang harus ditebus sesuai dengan perbuatan dosa selama di dunia. Nathan masih mencoba menyangkal kepada makhluk ini bahwa adakah seorang juri atau pendampingnya, seperti mungkin seorang pengacara yang bisa membantah semua perbuatan jahat Nathan di dunia sehingga bisa mengurangi masa hukumannya Nathan. Dan Nathan salah. Ini bukan dunia lagi. Ini adalah dimensi lain. Dimensi di mana Nathan tidak akan ditolong oleh siapapun. Nathan hanya bisa ditolong oleh perbuatan sendiri di dunia. Perbuatan baik atau perbuatan jahat, semua tergantung dengan perbuatan kita dan amal kebaikan di dunia. Nathan akan dibawa ke sebuah tempat ruangan yang seperti semi isolasi. Nathan akan berada di ruangan isolasi ini selama 40 tahun lamanya untuk menebus semua dosanya. Semua dosa-dosa Nathan akan dipertanggungjawabkan di ruangan isolasi ini. Mungkin 40 tahun
tahun adalah hal yang singkat buat Nathan. Nathan melihat sebuah pintu lagi. Tentu ini bukan pintu merah yang akan membawa Nathan kembali ke dunia, melainkan pintu yang seperti terbuat dari neraka. Nathan dan makhluk yang menyeramkan itu masuk ke dalam pintu yang mengarah ke ruangan isolasi. Sebuah ruangan yang seperti ruangan merah. Nathan yang akan tinggal di ruangan ini sendirian, seperti diisolasi untuk menebus semua dosa-dosa. Bukan berarti Nathan akan diam saja di ruangan ini. Nathan akan dikurung di ruangan isolasi ini selama 40 tahun. Bukan berarti 40 tahun semasa di dunia, melainkan 40 tahun yang dihitung di dimensi lain ini adalah setara 40 abad atau 4000 tahun lamanya. Selama 40 abad Nathan akan menerima siksaan atas dosa-dosa yang ia perbuat selama di dunia. Sudah di alam lain, Nathan masih tidak terima bahwa ia akan disiksa selama 40 abad. Merasa ini tidak adil buat dirinya. Tetapi ini adalah proses dimensi lain yang harus Nathan terima. Jika Nathan sudah selesai melunasi dosa-dosanya, Nathan nanti akan dijemput lagi oleh makhluk ini dan akan direinkarnasi kembali ke dunia. Jika Nathan sudah bersih, akan dikembalikan lahir ke dunia sebagai bayi. Makhluk yang menyeramkan ini akhirnya meninggalkan Nathan sendirian di ruangan isolasi, dan tiba-tiba muncul lagi makhluk yang lebih menyeramkan lagi dibanding yang mengantar Nathan. Makhluk yang akan membantu Nathan menebus dosanya selama 4000 tahun lamanya. Selama itu Nathan akan merasakan siksaan atas dosa-dosa yang ia perbuat, sampai Nathan akan hilang ingatan dari semua perbuatan dosa di dunia, hingga Nathan juga tidak akan lagi mengingat apa-apa lagi tentang dunia. Selama itu juga Nathan akan disiksa oleh makhluk ini hingga masanya tiba dan akan dijemput kembali oleh makhluk yang mengantar Nathan, dan Nathan akan kembali dalam bentuk reinkarnasi dalam dunia baru, dan film habis. Mungkin seperti inilah gambaran di dunia lain, tapi ini hanya imajinasi dari pencipta atau yang menulisnya saja ya. Untuk lebih jelas atau mungkin lebih diperjelaskan, boleh di komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menikmati story film dari NSTV. Film apa lagi yang akan kita bahas? Bisa tulis di kolom komentar ya. Jika kamu menyukai ceritanya, bisa kamu subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Dan bye-bye.